minal khamr? Enggak, tapi cuma pertanyaan saja. Ya Rasulullah, apa sih hukumnya khamr dan juga perjudian? Maka ayat yang bisa dibilang ayat pertama dalam hukum khamr yang turun pertama adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi. Mereka bertanya wahai Muhammad tentang khamr dan tentang perjudian. Maka katakan bahwasanya khamr dan perjudian itu ada ismun kabirun, kesalahan besar. Ini belum bermakna dosa. Ismun itu belum bermakna dosa, tapi bermakna kesalahan besar. Ada kesalahan besar, kalau dalam qiraat lain ismun katsirun, ada kesalahan banyak. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya. Jadi yang pertama turun tentang khamr adalah edukasi dulu. Jadi masyarakat sebelum dilarang itu diedukasi dulu. Bukan kok langsung khamr hukumnya haram, enggak. Hukum langsung haram, dilarang total, tidak. Tapi Al-Qur'an turun untuk mengedukasi dulu. Dijelaskan bahwasanya khamr dan perjudian memang sebetulnya ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaat artinya kesenangan atau kesenangan yang dicari oleh manusia. Itu yang dimaksud manfaat dalam ayat ini. Memang ada manfaatnya. Contohnya apa? Khamr itu rasanya lezat, enak, dan juga bisa menimbulkan faroh. Faroh itu bahagia, kenyamanan, atau kalau sekarang itu ngefly atau otaknya sampai gak refleks, gak respon sehingga merasa ngefly dan rasanya nyaman nyaman sekali. Bahwasanya ada kenikmatan, memang ada kenikmatan, dan juga dalam perjudian juga demikian, ada kenikmatan, yakni isobatil mali bila kaddin, mendapatkan harta atau uang tanpa susah payah. Tapi ismun kabirun, ada kesalahan besar. Kenapa? Karena kesalahan besar dan kesalahan banyak ini banyak dijumpai dalam dua permasalahan, dua khamr dan perjudian ini, yakni ujung-ujungnya sengketa, ujung-ujungnya caci maki, bahkan keluar kata-kata yang tidak senonoh. Kalau sudah khamr, sudah hilang akal, maka apapun kejahatan akan muncul dari khamr tersebut. Wa ismuhuma, dan kesalahan khamr beserta judi ini ayma yansha'u anhuma minal mafasid, yakni mafsadah, hal negatif, bencana, ujian, kekeliruan, dampak buruk yang keluar, yang diakibatkan oleh khamr dan perjudian ini, akbaru, itu lebih besar, a'zamu, lebih agung, min naf'ihima, daripada kemanfaatannya. Jadi walaupun khamr dan perjudian sebetulnya ada kenikmatan di situ, tapi bahayanya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Ini edukasi Al-Qur'an. Walamma nazalat, maka ketika ayat ini datang, ayat ini turun, syaribaha qaumun, maka sebagian sahabat masih tetap meminum khamr, wamtana'a akharuna, tapi sebagian yang lain berhenti dari minum khamr. Jadi ketika turun edukasi, belum mengharamkan, belum, tapi cuma mengedukasi bahwasanya khamr itu memang ada kenikmatan, tapi bahayanya jauh lebih besar daripada kenikmatan tersebut. Maka ada sebagian sahabat yang langsung berhenti meminum khamr, ada sebagian yang tetap meminumnya. Wamtana akharun ila an harramatha ayatul maidah, sampai diharamkan secara total dengan turunnya surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuhu. Bahwasanya kalau sudah tahap terakhir, kalau tahapannya itu seperti ini. Yang pertama, edukasi dulu. Jadi khamr gak langsung diharamkan, diedukasi dulu bahwasanya khamr dan judi itu memang ada kenikmatan di situ, tapi kerugian dan dampak buruknya jauh lebih besar daripada kenikmatan yang kalian rasakan. Ini edukasi, sehingga sebagian ada yang tersadarkan dengan ayat edukasi tersebut, ada sebagian yang tetap lanjut meminum khamr, dan itu belum haram, dan belum dosa. Satu juga. Maka ketika hal demikian mulai berkurang pengguna khamr, peminum khamr mulai berkurang. Tapi ada suatu kejadian, Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang sangat kaya raya sekali. Saat itu juga mengadakan pesta